ketemu lagi sama Kak Soan. Wah, gak terasa ya, minggu ini adalah minggu kedua di bulan Desember. Adik-adik, siapa yang sudah menunggu-nunggu mau merayakan Natal? Aku. Ya, kalau sudah masuk bulan Desember, biasanya kita sudah mulai menyanyikan lagu Natal. Siapa yang minggu lalu sudah bersuka cita nyanyiin lagu Natal? Ya, oke adik-adik. Minggu ini juga kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dan kita akan fokus dengan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah mandi kan? Sudah makan kan? Ya, kalau sudah kita stay di gadget kita akan menonton berlangsungnya ibadah ini. Bukan cuma menonton, tetapi mengikuti semua instruksi yang kakak-kakak sampaikan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengadakan ibadah Star Kids lagi. Tuhan Yesus serta ibadah kami, berikan kami sukacita untuk kami tetap bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap stay di situ dan ikutin gerakan Kak Soan, kita akan memuji Tuhan. Dari pulau dan
sekarang duduk yang manis, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bersama ya, Happy Birthday Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, but it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, but it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Viani. Tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan kan? Sudah bernyanyi, sudah mengikuti gerakan-gerakannya Kak Soan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat kan? Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menjaga melindungi kami. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengarkan sebentar bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu lalu sudah mendengarkan ceritanya Kak Elin? Pasti semua sudah nonton kan? Nah, minggu lalu Kak Elin sudah bercerita tentang apa? Kak Elin bercerita tentang kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bagaimana ceritanya? Sangat menarik kan? Kak Elin bercerita mengenai Tuhan Yesus yang lahir di tempat yang sangat sederhana. Tuhan Yesus yang lahir dengan penuh kesederhanaan. Tuhan Yesus yang lahir hanya di kandang binatang. Dan waktu itu hanya dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Apa sih palungan itu? Palungan itu tempat makanan untuk hewan. Wow, Tuhan Yesus lahir dengan begitu sederhana. Tetapi berbeda dengan tentunya kita sekarang yang lahir mungkin di rumah sakit atau di rumah, sudah dengan fasilitas, sudah ada baju bayi dan sudah ada tempat tidur untuk bayi, sudah ada box untuk bayi. Tetapi Tuhan Yesus lahir dengan
begitu sederhana. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap sederhana dan tidak berlebihan. Nah, kan sekarang sudah mau Natal. Pasti adik-adik sudah berpikir mau baju baru atau donat. Ya, orang Manado bilang doi Natal. Nah, tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau untuk setiap kita memiliki hati, memiliki sikap hati yang mau untuk memuliakan Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus di dunia ini dengan hati yang bersuka cita tanpa harus memikirkan harta benda kita. Nah, saat ini Kak Fiani juga mau membawakan suatu cerita yang sangat menarik. Sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Oke. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Cerita ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya, mempunyai banyak harta dan benda. Orang kaya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana cara untuk masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus. Dan dia sangat senang ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah." Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya itu, yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti. Apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit masuk dalam kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan cerita tadi? Bagaimana menurut adik-adik? Ya, cerita mengenai orang muda yang kaya tadi. Dia sedih karena Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Nah, siapa di sini yang berat sekali untuk membagikan harta bendanya? Pasti adik-adik di sini juga kalau mau disuruh untuk melepaskan semuanya pasti akan sulit. Tetapi Kak Fiani yakin bahwa adik-adik sekalian bukanlah orang-orang yang terlalu terpikat dengan harta, tetapi lebih memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada minggu lalu Kak Elin bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang sederhana dan kelahiran Tuhan Yesus yang tidak berlebihan, tidak dibuat dengan berlebihan. Nah, makna Natal yang Kak Elin bawakan minggu lalu adalah mengenai kesederhanaan. Dan saat ini Kak Fiani juga mau menyampaikan bahwa Natal itu
bukan soal harta benda atau hadiah Natal seperti yang Kak Fiani bilang tadi. Tetapi bagaimana kita mau menerima Kristus. Seperti cerita tadi, bagaimana kita dapat merelakan segala hal untuk Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau, karena Tuhan Yesuslah adalah hadiah Natal yang terindah. Karena Tuhan Yesus adalah hadiah Natal satu-satunya. Bukan soal baju baru, bukan soal angpao Natal, bukan soal sepatu baru atau mainan baru, tetapi soal hati kita yang lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Pikiran kita yang mau untuk memikirkan kejadian-kejadian yang luar biasa mengenai Tuhan Yesus. Dan bukan memikirkan hal-hal duniawi, bukan hanya memikirkan seperti hal-hal yang tadi, seperti baju baru, atau mungkin handphone baru, atau mainan baru, sepatu baru, tetapi mau memikirkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini? Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya terpikat dengan harta benda seperti orang muda yang kaya raya tadi. Dia hanya memikirkan hartanya. Dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Dia tidak membuat Tuhan Yesus sebagai prioritas utamanya. Tetapi walaupun dia sudah berbuat baik, dia sudah mengikuti seluruh perintah Tuhan, mengikuti 10 hukum Allah, tapi dia masih belum bisa melepaskan hartanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi dia lebih memilih hartanya dibandingkan memilih mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tidak bisa ya seperti itu, karena Tuhan Yesus mau untuk kita sekalian memilih Tuhan Yesus dan kita berfokus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua sebagai umat manusia. Tuhan Yesus ingin agar kita semua memiliki hidup yang baru, memiliki hati yang mau memuliakan Tuhan dan hati yang saling mengasihi dan tidak terpikat oleh harta benda saja, tidak hanya memfokuskan diri pada hal-hal duniawi. Tuhan Yesus ingin kita fokus kepada Dia dan melakukan perkara-perkara yang besar serta memikirkan perkara-perkara yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, tapi tetap harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Tidak usah menuntut yang mungkin maunya harus baju baru atau apa, tetapi yang penting kita memiliki hati yang baru, hati yang mau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, minggu lalu kan sudah menghafal ayat hafalan. Dan minggu ini juga tentunya adik-adik sekalian akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Pasti adik-adik sudah menghafalnya kan? Pasti sudah sering mendengarkan ayat ini dan sudah sering untuk menjadi ayat hafalan juga. Kak Fiani tahu adik-adik Star Kids adalah anak-anak yang pintar. Jangan lupa untuk merekam video ayat hafalan dan dikirimkan kepada kakak-kakak Star Kids lainnya. Oke? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa nikmati Natal ini dengan kesederhanaan, tidak perlu menuntut baju baru dan lain-lain. Oke? God bless you. Wah, adik-adik, gimana? Sudah dengar firman Tuhan kan? Siapa yang diberkati? Aku. Ya, kamu juga. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Dan tetap adik-adik duduk yang manis ya.
Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap kami di sepanjang minggu ini. Kami akan melakukan kegiatan, mungkin kami sudah ada yang libur sekolah ataupun buat kami ada yang masih mengikuti ulangan. Tuhan Yesus sertai kami, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran supaya kami boleh terus menjadi saksi-Mu untuk teman-teman kami, untuk mama papa kami dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berikan juga kami kesehatan, kekuatan dan juga hati yang terus mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga mama papa kami, memberkati oma opa dan orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Wah, Kak Soan sangat diberkati nih. Kak Soan sudah gak sabar nih mau ke rumah adik-adik untuk apa? Untuk kita meet up merayakan Natal bersama-sama. See you. God bless you. Bye.